Shalom umat Tuhan, kita bersyukur di hari yang ke-115 berakar dalam firman hari ini. Kita berbicara tentang sesuatu yang sangat spesial dalam kepemimpinan Daud, yaitu soal bait Allah. Bagaimana Daud dipakai Tuhan untuk membuka jalan, mempersiapkan pembangunan atau pendirian bait Allah. Dan kita akan berbicara di 1 Tawari pasal 22 sampai 24, dan mari kita sama-sama untuk mulai masuk kepada pasal yang ke-22. Dikatakan di sini tentang persiapan mendirikan bait Allah yang dilakukan oleh Daud sebagai orang yang sangat rindu akan Tuhan, yang selalu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan di pasal 22 ini kita akan sangat-sangat luar biasa terkesan ya dengan cinta Daud tentang bait Allah ini. Buat saya juga ini sangat penting sekali untuk kita belajar bagaimana nilai bait Allah itu bagi Daud. Dan kita juga harus belajar seperti itu, saudara. Bukan cuma kita melihat secara jasmani kita, seperti dalam kitab Korintus dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus ya, tetapi juga kita dapat melihat di tempat di mana kita bersama-sama bersekutu dan menyembah Tuhan sebagai tempat di mana kehadiran Allah dinyatakan. Itu juga kita harus sikapi dengan penuh hormat akan Tuhan. Dan kita masuk dan melihat apa yang dilakukan oleh Daud di dalam pasal 22 ini, saudara. Yang pertama adalah dia menentukan lokasinya. Lalu kemudian dia menyiapkan pekerja-pekerja. Dan bicara soal pekerja-pekerja, itu berbicara soal tukang-tukang secara khusus, ahli-ahli di bidang masing-masing sesuai dengan keahlian mereka. Lalu dia juga menyediakan materi-materi yang akan dipakai pada saat peribadatan, seperti dikatakan ya di dalam pembacaan kita, besi-besi, paku-paku, daun-daun pintu, tupai-tupai, tembaga, kayu aras yang tak terbilang banyaknya. Ayat 14 dikatakan, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Wow, itu sesuatu yang luar biasa banyak. Itu perkataannya kepada Salomo anaknya pada saat dia sudah mulai melakukan persiapan-persiapan, dan dia memanggil Salomo karena Salomo adalah anak yang ditetapkan Tuhan, dan lalu Daud sudah memberitahukan kepadanya bahwa dia akan menjadi raja menggantikan Daud. Dan kita melihat, saudara, dengan dikatakan di sini yang pertama adalah 100.000 talenta emas. 100.000 talenta emas, kalau saudara searching ya dan ngecek, itu beratnya sama dengan 34,2 kilogram emas. Wow, saudara sudah berpikir kan jadi kaya raya banget kalau saudara punya emas sedemikian ya. Dan kita lihat ya, saudara, itu hampir mengalahkan emas yang ada di monumen nasional kita, yaitu di Monas ya, yaitu beratnya 35 kilogram. Tapi saudara harus bayangkan bahwa itu di zaman sebelum Tuhan Yesus, saudara ya, zaman bangsa Israel di saat awal-awal peradaban, dan kemudian kita lihat bahwa mereka sudah bisa mengumpulkan sedemikian. Bahkan Daud mengatakan bahwa engkau dapat menambahnya lagi. Dan kita sudah bisa bayangkan bagaimana Tuhan memberkati Salomo, dan dia termasyur sangat sehingga dia mendapatkan banyak sekali pemberian-pemberian dari bangsa-bangsa di sekelilingnya yang respect, yang menghormati dia, dan bahkan yang takut akan dia. Dan itulah rencana Tuhan bagi Daud dan juga bagi Salomo. Ayat yang kelima, kenapa Daud melakukan semua itu? Kita melihat dikatakan di ayat yang kelima, karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Dan Daud, kita melihat, adalah seorang raja yang sangat bertanggung jawab, dan terhadap Salomo dia adalah seorang ayah yang sangat bertanggung jawab kepada anaknya. Dia tidak membebani dengan beban yang sangat berat kepada anaknya, tapi dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kita tahu bahwa apa yang dibangun Salomo itu belum terkalahkan. Bahkan bait Allah yang kedua yang dibangun setelah mereka pulang dari pembuangan, saudara, tidak semegah dari apa yang dibangun oleh Salomo.
Dan kita melihat bahwa apa yang dilakukan Daud memiliki andil yang sangat luar biasa besar dalam pembangunan bait Allah. Lalu yang ayat yang ke-6 dikatakan Daud memanggil Salomo anaknya dan dia memberikan perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Ayat 7 dikatakan, kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo, sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel kepadanya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tata kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Dan Daud sangat berbesar hati, dan dia sebenarnya penumpahan darah itu bukan bagi dirinya, tetapi merebut dan menegakkan apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi Israel, termasuk dia memenangkan Yerusalem menjadi kota Tuhan. Dan itu adalah peperangan pertama yang dia rebut, yaitu Yerusalem. Dan dikatakan di ayat yang ke-11, Daud memberkati anaknya untuk melakukan panggilan dan tujuan Tuhan. Dan dia sangat menghormati apa yang menjadi rencana Tuhan bagi dia dan bagi anaknya, karena masing-masing dia tahu punya panggilan khusus dan punya tujuan Tuhan secara khusus dalam kehidupan mereka masing-masing. Ayat 11 dikatakan, maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Lalu Daud juga meminta para pembesar bangsa Israel untuk membantu Salomo dalam pembangunan bait Allah. Dan di ayat yang terakhir di pasal 22 ini dikatakan, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Dan itu sesuatu yang wow dari hati dari Daud terhadap bait Allah. Dan ayat 23, Daud masih melakukan tugasnya, itu dia membagi orang-orang Lewi sesuai dengan tugas-tugasnya. Seperti dikatakan di ayat yang keempat dan kelima, dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Nah, saudara-saudara perhatikan, begitu banyak yang disampaikan. Saudara, waktu dengar saya baca ini langsung bisa kalkulasi nggak? Berapa ribu dari orang-orang Lewi yang diatur oleh Daud di dalam tugas pembangunan bait suci ini. Dan ayat yang ke-6 dikatakan bukan cuma orang-orang Lewi, tetapi juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Dan mereka diberikan tugas secara khusus bagi masing-masing mereka. Dan mereka semua harus mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam proses pembangunan bait Allah dan juga dalam kelangsungan peribadatan di bait Allah. Nah, saudara, kita melihat Daud memikirkan sangat detail, dan dia memiliki tujuan agar bait Allah dan peribadatan dalam bait Allah berlangsung sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di pasal terakhir pada hari ini, yaitu pasal 24, berbicara tentang para imam yang dibagi dalam rombongan. Imam-imam adalah keturunan Harun. Dia memiliki anak 4, tetapi hanya 2 yang meneruskan, karena 2 sudah mati, lalu kemudian 2 yang ada, dan itu dibagi-bagi dalam jabatan-jabatan mereka. Dan ayat 19 dikatakan, itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Dan keturunan Harun adalah keturunan yang ditugaskan menjadi imam-imam di dalam bait Allah.
Dan dia juga membagi orang-orang Lewi sesuai dengan puak-puak mereka atau golongan-golongan mereka. Dan di ayat 20 dikatakan golongan yang masih tinggal dari Bani Lewi, dari anak-anak Amram ialah Subael, dari anak-anak Subael ialah Yehdea. Mereka ini pun sama seperti saudara-saudaraku sesuku, anak-anak Harun, membuang undi di depan Raja Daud, di depan Sadok, Ahimelek, dan para kepala puak, para imam dan orang Lewi. Dalam hal ini seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. Dan kita lihat semua diatur oleh Raja Daud karena dia memiliki hati yang dekat dengan Tuhan, dan dia melihat bait Allah sebagai tempat di mana Allah hadir. Dan dia kalau kita menyimak di dalam Mazmur-mazmurnya di kitab Mazmur, bahwa dia selalu mengungkapkan kerinduannya terhadap hadirat Tuhan, di mana Tuhan berada di pelataran rumah Tuhan. Dan kita mendapatkan ada satu juga pernyataan Daud di dalam Mazmur 69 ayat 10, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan ini menjadi perenungan kita, bagaimana sikap kita terhadap rumah Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap hadirat Tuhan. Apakah itu menghanguskan jiwa kita? Tuhan Yesus memberkati kita semua.